Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia yang saya hormati, saya muliakan, serta saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertemuan Pak Amin Rais dan teman-temannya dengan Pak Jokowi. Ini tentu bukan pertemuan biasa ya. Kenapa? Walaupun Pak Amin Rais beserta tokoh senior lainnya bertemu Pak Jokowi dalam konteks untuk menyelesaikan atau mengawal terkait dengan terbunuhnya 6 Laskar FPI. Nah, tentu kasus tersebut memang harus dikawal, harus dituntaskan dengan seadil-adilnya, sebenar-benarnya, dengan transparan, profesional. Tentu seluruh rakyat Indonesia mendengar dan melihat persoalan ini. Nah, ketika kita melihat dan menilai pertemuan tersebut, Pak Amin Rais paling tidak mengatakan dua hal. Yang pertama, kasus tersebut ingin dituntaskan dengan seadil-adilnya. Ya, kita sepakat itu. Apapun caranya, bahwa hukum harus dikedepankan, bahwa masyarakat sedang mengawasi, bahkan Tuhan pun sedang mengontrol kita semua. Oleh karena itu, penuntasan kasus meninggalnya 6 Laskar FPI menjadi sebuah keniscayaan yang harus dituntaskan secara adil, transparan, profesional, dan tentu dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, kita melihat ada ungkapan dari Pak Amin Rais ya, yang menurut saya hal yang positif dan bagus, mengingatkan kepada Pak Presiden ya, dan tentu mengingatkan kepada kita semua bahwa dari semua kasus yang ada, yaitu ada kita semua, ada Tuhan. Bahwa membunuh sesama mukmin gitu ya, tanpa hak, itu tentu hukumannya neraka jahanam. Itu ada di Al-Quran. Nah, dan kita tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Pak Amin Rais menjadi cerminan bahwa penegakan hukum yang ada di negeri ini bukan hanya kita diawasi oleh masyarakat, oleh publik ya, oleh tokoh agama, oleh ormas gitu, oleh partai politik, oleh seluruh anak bangsa, tetapi juga oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mengawasi persoalan ini. Nah, kenapa mungkin Pak Amin Rais membawa katakanlah ya ancaman hukuman dari Tuhan, yaitu neraka jahanam? Karena bisa jadi bahwa persoalan benang kusut meninggalnya 6 Laskar FPI ini bisa jadi, mohon maaf ya, akan dikaburkan gitu. Akan misalkan hanya mohon maaf mengenai oknum polisi pangkat rendahan gitu. Tidak tuntas sampai akar-akarnya, tidak tuntas substansinya. Ya, kalau ini terjadi, tentu ini sangat disayangkan. Karena negara itu kuat, pemerintahan itu kuat ketika dia menegakkan keadilan di Ibu Pertiwi ini. Nah, oleh karena itu, kedatangan Pak Amin Rais bertemu Pak Jokowi tentu hal yang positif, ingin mengawal, ingin mengontrol, ingin mengawasi, sekaligus memberi masukan kepada Bapak Presiden agar menuntaskan persoalan tersebut dengan seadil-adilnya, dengan setransparan-transparannya, dengan sebaik-baiknya. Nah, hal yang penting juga harus kita lakukan adalah bagaimana membangun konstruksi keadilan dalam kasus tersebut. Lalu juga bagaimana mengungkapkan kebenaran dalam kasus tersebut. Nah, paling tidak dua hal tersebut, keadilan dan kebenaran, jika itu ditemukan dalam kasus tersebut, ini menjadi kredit poin bagi pihak kepolisian. Menjadi hal yang positif bagi pemerintah. Publik sedang menilai, rakyat sedang mengawasi. Kalau ini tidak tuntas, kalau persoalan ini diselesaikan dengan, mohon maaf ya, hanya untuk kepentingan kekuasaan, tanpa menyelesaikan ke jantung persoalannya, kepada substansinya, ini akan menjadi bahan kekecewaan bagi sebagian rakyat Indonesia. Ini kita tidak mau. Dan saya percaya ya, ini kan ada dua hal pandangan yang berbeda ya.
antara apa yang direkomendasikan Komnas HAM yang tentu akan diikuti oleh Pak Jokowi dan kepolisian, yaitu bahwa ada pelanggaran HAM ringan gitu. Nah, dalam perspektif Pak Amin Rais dan sahabat-sahabatnya tersebut, tokoh-tokoh senior tersebut ya, mengatakan bahwa diduga atau kemungkinan ada juga pelanggaran berat. Nah, ini kan pendekatannya sangat berbeda ini. Nah, dan saya menilai jika pendekatan HAM ringan itu berbeda penyesuaiannya dengan pendekatan HAM yang berat. Nah, ini yang sekarang menjadi persoalan di antara kubu pemerintah ya, Komnas HAM dengan pihak P3, artinya TP3 itu dengan pihak Pak Amin Rais. Nah, ya tentu apa yang diberikan oleh Pak Amin Rais dengan masukan-masukannya gitu kepada Presiden itu menjadi pertimbangan khusus ya bagi Pak Presiden. Karena apa? Bagaimanapun Presiden butuh masukan, butuh kritikan, ya kan, butuh kerjasama dari semua pihak, termasuk dari TP3 tersebut yang katakanlah diketuai oleh Pak Abdullah Hemahua dan Pak Amin Rais sebagai katakanlah senior yang mewakili untuk berbicara di depan Pak Jokowi. Nah, kita semua tentu berharap kasus keadilan akan terungkap di sini. Kebenaran akan muncul dan hadir di kasus tersebut. Nah, kalau ini terjadi, maka ya tentu Pak Jokowi akan mendapatkan nilai plus di mata publik. Kepolisian juga akan mendapatkan nilai yang baik di mata masyarakat. Ini yang kita harapkan. Karena tidak boleh juga kita mengabulkan persoalan, ya kan? Lalu mohon maaf, katakanlah menetralisir masalah, ya kan? Lalu misalkan mencari-cari argumen seolah-olah dituntaskan padahal mengaburkan. Ini menjadi penting. Nah, hal yang positif juga Pak Amin Rais bertemu setelah sekian lama ya dalam politik menjadi rival Pak Jokowi ketika Pilpres. Kita tahu Pak Amin Rais ada di kubu Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah masuk pemerintahan. Pak Sandiaga Uno juga sudah masuk pemerintahan, dan Pak Amin Rais yang sampai hari ini dengan posisi yang masih tetap mengkritisi pemerintahan Jokowi, tapi tentu tadi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara konstruktif, dan tadi bisa bersinergi juga dengan pemerintah. Nah, pertemuan tersebut saya menilai sangat baik ya. Tidak bagus kalau sesama elit, sama tokoh bangsa, katakanlah sesama politisi atau sesama negarawan itu bertengkar terus-menerus, ribut terus-menerus, saling curiga satu sama lain. Ya, bersinergi lebih baik. Nah, masukan dari Pak Amin Rais dan tokoh-tokoh senior lainnya tersebut menjadi bahan pertimbangan mungkin bagi pemerintah, dan ini menjadi positif. Artinya siapapun yang ingin memberi masukan kepada pemerintah, kepada presiden itu harus dilihat dan nilai sebagai masukan yang baik dari publik. Kita tidak boleh mohon maaf, pemerintah berjalan dengan sendirinya gitu, tanpa kontrol dan masukan serta kritikan dari publik, dari masyarakat. Nah, saya melihat juga pertemuan tersebut menilai gitu ya, hal yang bagus gitu. Kita ada hal yang adem gitu. Selama ini kita masyarakat terpecah, elit juga terbelah, sama-sama saling curiga. Nah, ke depan tentu pertemuan Amin Rais dan Jokowi tersebut gitu ya. Dalam konteks ini, dalam perspektif Ujang Komarudin ini, saya mengatakan itu hal yang baik ya, yang harus menjadi cermin dan contoh bagi kita semua, bahwa sekencang apapun rivalitas dalam Pilpres, ya kan, sekuat apapun persaingannya gitu loh. Tetapi tadi nilai rasionalitas harus dikembangkan, nilai persaudaraan, nilai persatuan, nilai kebersamaan harus dijaga. Ya, mengkritik boleh, tapi kita juga sama-sama harus bersinergi untuk bisa sama-sama membangun bangsa. Nah, terkait neraka jahanam yang diancamkan Pak Amin Rais, itu sudah ketentuan Al-Quran. Tentu ya, selaku umat Muslim, siapapun misalkan penyidiknya, siapapun dari pihak kepolisian yang katakanlah diamanahi untuk menyelesaikan kasus tersebut, harus memang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, bukan hanya di dunia ya, keadilan itu harus ditegakkan,
Karena kalau keadilan itu tidak ditegakkan di dunia, maka keadilan itu akan ditegakkan oleh Tuhan nanti di akhirat kelak. Dan kita sebagai orang yang beragama yakin itu, bahwa ada ancaman neraka jahanam bagi kita atau siapapun yang bermain-main terkait dengan kasus meninggalnya Laskar FPI tersebut. Nah, ini hal yang baik ya, harus kita jaga bersama-sama. Tentu ke depan ya, kalau ada pertemuan elit ya yang melibatkan antar tokoh gitu, kita harus dukung. Kita nggak boleh suudon, kita tidak boleh sedikit-sedikit ada hal negatif, sedikit-sedikit kita mencurigai, sedikit-sedikit kita menilai salah terhadap orang lain. Nah, tentu ini menjadi hal yang baik jika kita sama-sama mendukung pertemuan Pak Jokowi dan Pak Amin Rais tersebut untuk menyelesaikan persoalan meninggalnya 6 Laskar FPI tersebut. Dan tentu juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang lainnya. Bukan hanya konteks mengawasi meninggalnya 6 Laskar FPI tersebut saja, tapi juga kita harus mendorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang lain. Karena bangsa ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pak Jokowi, tidak bisa hanya bisa diselesaikan oleh Pak Amin Rais. Harus bisa kita selesaikan bersama-sama. Nah, kalau kita bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan bangsa, sekecil apapun kontribusi kita, nah inilah yang kita butuhkan untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, saya menghimbau ya, meminta kepada jajaran kepolisian, kepada Pak Presiden, dalam perspektif Ujang Komarudin kali ini, untuk bekerja profesional, transparan, mencari kebenaran, dan bekerja seadil-adilnya. Kalau itu ditegakkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman, yang damai, yang sejahtera. Karena selama ini keadilan sangat mahal, keadilan sulit ditegakkan, keadilan itu hanya milik orang besar, orang kecil sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, maka buktikanlah dalam kasus meninggalnya 6 Laskar FPI tersebut ada keadilan di sana, ada kebenaran diungkapkan. Ini yang menjadi keinginan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa kita di dunia hidup hanya menjalankan ketentuan-ketentuan undang-undang yang kita sepakati. Tapi jauh di sana, di akhirat kelak, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal-amalan kita. Mudah-mudahan sama-sama kita mengingatkan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.